Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Najmuddin Anwar Jaksono dengan nomor induk mahasiswa 22032508 dengan prodi D3 RMIK di Setia Malang. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang anatomi sistem endokrin untuk memenuhi tugas anatomi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto S. Kepners. Oke, ada yang tahu nggak sistem endokrin itu apa? Oke, saya jelaskan. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Respon sistem endokrin sifatnya lambat, yaitu menit, jam, bulan, atau tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media, yaitu hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan, yaitu sebagai tindakan. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat hormon. Yang pertama yaitu bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Yang kedua dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu bekerjanya lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan saraf. Sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon hanya diproduksi apabila dibutuhkan. Selanjutnya yaitu fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, mengontrol kelenjar tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengatur metabolisme. Kelenjar yang terdapat pada sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, ada pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan yang terakhir yaitu ovarium dan testis. Oke, selanjutnya yaitu adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R atau relaxing dan I atau inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofise posterior yaitu melalui kerja saraf. Hormon yang dihasilkan hipotalamus adalah ACRH atau ACIH, ada TRH-TIH, GRH-GIH, GNRH-GNIH, PTRH, PTIH, PNRH, PRH, PIH, MRH, dan NIH. Selanjutnya yaitu gland pineal atau kelenjar pineal, yaitu terletak di atas kelenjar hipofise dan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi pada kelenjar pineal adalah mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Baik, ini adalah gambar dari gland pineal atau kelenjar pineal. Oke, selanjutnya yaitu adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar ini disebut sebagai master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar endokrin yaitu pada gland hipofisis dibagi menjadi 3 lobus. Ada lobus anterior, ada lobus posterior, dan ada lobus intermediate. Oke, selanjutnya yaitu lobus anterior. Hormon yang dihasilkan adalah GH atau somatropik, yaitu merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, merangsang sintesa protein. Yang kedua ada prolaktin, yaitu merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Yang ketiga ada TSH, yaitu merangsang kelenjar tiroid dan menambah metabolisme lemak. Yang keempat ada gonadotropik hormon atau LH dan VSH, yaitu untuk mempengaruhi pertumbuhan maturitas fungsi organ sekunder dan primer.
Ada ACTH, itu merangsang pertumbuhan steroid oleh korteks adrenal. Yang kedua yaitu ada lobus posterior, terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofisis. Hormon yang dihasilkan ada dua. Yang pertama ada ADH atau vasopressin, yaitu meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus koleduktus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Yang kedua yaitu ada oksitosin, yaitu merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus yang terlibat dalam transport sperma dalam traktus reproduksi wanita. Yang terakhir yaitu ada lobus intermediate. Itu terletak di antara lobus posterior dan anterior. Itu menghasilkan MSH atau melanotropin yang berfungsi merangsang melanogenesis, yaitu memberi warna gelap pada kulit. Dan selain itu juga menghasilkan endorfin, yaitu mengendalikan reseptor rasa nyeri. Selanjutnya yaitu ada gland tiroid, terdiri atas dua lobus yang terletak di sebelah kanan dari trakea, diikat bersama oleh jaringan tiroid dan yang membatasi trakea sebelah depan atas pengaruh hormon adenohipofisis. Kelenjar tiroid dapat mempengaruhi hormon tiroksin. Fungsi hormon tiroksin yaitu mengatur pertukaran zat atau metabolisme dalam tubuh dan mengatur pertumbuhan jasmani dan rohani. Struktur kelenjar tiroid terdiri atas sejumlah besar vesikel di mana sel-selnya mengeluarkan cairan bersifat lekat, yaitu koloidai tiroid yang mengandung senyawa yodium dan dinamakan hormon tiroksin. Fungsi kelenjar tiroid yaitu bekerja sebagai perangsang proses oksidasi yang mengatur penggunaan oksidasi dan mengatur pengeluaran karbon dioksida metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan pada anak, mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Oke, selanjutnya yaitu ada kelenjar paratiroid atau gland paratiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher, berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan menghasilkan paratiroksin yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Hipoparatiroidisme terjadi pada kasus kekurangan kalsium di dalam darah atau hipokalsemia yang dapat mengakibatkan kejadian tetani dengan gejala khas kejang, khususnya pada tangan dan kaki, atau carpopedal spasmus dapat diiringkan dengan pemberian kalsium. Hiperparatiroidisme biasanya berhubungan dengan tumor kelenjar. Terdapat gangguan distribusi kalsium dari tulang dimasukkan kembali ke serum darah. Osteoporosis dan osteomelitis dapat mungkin terjadi. Fungsi hormon paratiroid ini yaitu meningkatkan kadar Ca atau kalsium dan menurunkan kadar fosfat, dan juga meningkatkan resorpsi tulang sehingga serum Ca atau kalsium meningkat. Organ target TH yaitu ada tulang, ginjal, dan usus halus. Yang berwarna kuning ini yaitu adalah kelenjar paratiroid, dan yang ini adalah kelenjar tiroid. Oke, selanjutnya yaitu adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di dalam mediastinum di belakang sternum, hanya dijumpai pada anak di bawah 18 tahun. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas dua lobus. Pada bayi baru lahir, ukuran kelenjar ini sangatlah kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja menjadi 30-40 gram dan kemudian berkerut lagi. Fungsi kelenjar timus ada dua. Yang pertama yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan dan yang kedua yaitu mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Ya, ini adalah gambar dari anatomi timus gland atau kelenjar timus. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal.
Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, ada medula adrenal dan korteks adrenal. Kerja medula adrenal dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, sedangkan korteks adrenal dipengaruhi oleh hormon ACTH dari hipofisis anterior. Ini adalah gambar dari adrenal gland yang atas ini ya, yang terbagi dari dua lobus. Selanjutnya yaitu ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di retroperitoneal, rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke lien. Jaringan utama pankreas terdiri atas asini yang berfungsi untuk mensekresikan getah pencernaan ke dalam duodenum. Yang kedua ada pulau Langerhans, tidak mengeluarkan sekretnya keluar tapi langsung ke dalam darah. Pulau Langerhans ini terdiri dari beberapa sel. Ada sel alfa atau sel A, ada sel beta atau sel B, ada sel C, dan sel D. Di Pulau Langerhans, yang pertama ada sel alfa atau sel A, yaitu menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Yang kedua ada sel beta atau sel B, yaitu mensekresikan insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa. Yang ketiga yaitu adalah sel C, yaitu mensekresi somastatin yang berpengaruh untuk menekan GH, menghambat saluran cerna atau pengosongan lambung, sekresi asam lambung, atau kontraksi bladder. Dan yang terakhir yaitu ada sel D, yaitu mensekresi polipeptida atau gastrin. Oke, selanjutnya yaitu kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama ada hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler atau dihasilkan oleh follicle de Graaff. Yang kedua yaitu ada hormon progesteron, itu yang dihasilkan corpus luteum. Hormon estrogen ini sangat berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Yang kedua yaitu hormon progesteron, yaitu berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, baik perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder pada wanita. Baik, habis dari ovarium kita lanjut ke kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dengan mengatur relaksi otot-otot yang berkaitan dengan kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. 3 macam sel di testis, ada spermatogonia, spermatozoa, ada Leydig, testosteron, ada LH, ada Sertoli, ABP, dan FSH. Ini adalah bentuk gambar dari anatomi kelenjar testis. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi dari sistem endokrin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.